Oke, jadi kita akan lanjut ke sirkulasi. Jadi sirkulasi itu basically Asia nggak banyak sih. Cuman kayak oke. Ini simpelnya, ini biasanya sketsa gue selalu pakai sketsa ini karena kayak gue suka aja. Jadi biasanya ini kebagi dua, yang ini kiri, yang ini yang kanan. Jadi kayak kita switch badan kita. Jadi kayak kita ya mirror lah bisa dibilang. Ini kiri, ini kanan. Ingat kiri itu selalu kayak sama O2, kalau kanan tuh pasti CO2. Kiri suci, kanan dosa gitu ya. Nah habis itu dari situ ini atrium kiri, ini ventricle kiri. Atrium itu serambi, ventricle itu bilik, jangan lupa. Jadi ini kayak flow-nya aja sih. Itu cara gue ngafal karena biar lebih gampang. Nah di sini ada aorta yang berarti pembuluh darah yang ke seluruh tubuh. Kalau vena cava dia pembuluh balik, dan vena cavanya paling gede. Jadi aorta sama vena cava yang paling gede. Abis itu kalau misalnya dari ventricle dari ventricle ke paru-paru, itu berarti arteri pulmonalis. Kalau misalnya nanti dari paru-paru balik lagi ke serambi, itu vena pulmo. Ingat, serambi atau atrium dia nerima darah, ventricle dia memompa darah. Nah kalau jantung ada 4 ruang tadi ya, 1, 2, 3, 4. Penyakit kita bahas nanti, dan gue akan nekanin di jantung dulu. Jantung sendiri itu aslinya ada 4 katup. Kita kan 4 ruang dengan 4 katup. Katup kanan, katup kiri. Katupnya itu ada 2. Ada yang atrioventrikular. Atrio itu atrium sama ventricle. Jadi kayak dia pemisah antara atrium dan ventricle. Ya pemisah antara serambi sama bilik. Kalau kanan dia namanya trikuspid. Kalau kiri itu bikuspid atau nama lainnya mitral. Nah, sedangkan kalau ada juga katup yang namanya semilunar. Jadi kalau semilunar ini dia misahin antara bilik dengan pembuluh darahnya. Jadi nih, ini kan kiri ya. Yang kiri kan ini serambi, ini bilik kiri. Terus pas dia mau memompa ke aorta, itu ada katup aorta di sini. Jadi ada yang misahin juga. Nah, begitu juga kalau yang di bilik atau yang bagian kanan. Ini serambi kanan, bilik kanan. Nah, nanti pas dia mau memompa ke paru-parunya ini, di sini ada katup pulmonalis. Jadi ada 4 katup total. Nah, terus ini juga kemarin sempat keluar kalau nggak salah di TO. Cuman dia nggak kayak gitu sih. Dia cuma ngomong kalau misalnya ada satu anak terus darahnya ngucur. Ingat aja kalau darahnya ngucur itu berarti kan itu arteri. Jadi gini, ini nggak perlu dihafal. Arteri itu dia itu pembuluh nadi, vena pembuluh balik kan. Kalau pembuluh balik berarti maksudnya balik ke jantung. Makanya dia disebut pembuluh balik. Berarti kalau arteri kebalikannya, dia menuju jantung. Nah, habis itu arteri itu dimulai dari sini dulu aja deh. Dia itu tebal sama elastis. Nah, kalau kenapa dia tebal? Karena dia itu harus tebal karena aliran dia sendiri tuh kencang. Sedangkan kalau vena itu tipis dan tidak elastis, makanya aliran dia nggak kencang. Nah, aliran ini nanti pengaruh ke lukanya. Kalau aliran dia kencang, let's say lu kena luka, dia berarti daerahnya akan ngucur, akan banyak. Sedangkan kalau misalnya vena alirannya nggak kencang ya, kalau luka paling cuma netes doang. Nah, logikanya lagi, kalau lu aliran kencang, lu nggak mungkin deket kulit dong. Nggak mungkin deket permukaan kulit. Lu lihat aja sekarang deket permukaan kulit, banyak biru-biru. Nah, itu vena lu. Makanya dia dekat permukaan kulit, sedangkan kalau ini di bagian dalam. Nah, kalau arteri itu kayak O2, kecuali arteri pulmo, itu emang pengecualian. Begitu juga vena. Vena itu kayak karbon dioksida, tapi kecuali vena pulmo. Nah, kalau ditanya bilik mana yang paling tebal, jawabannya bilik kiri. Karena dia memompa darah ke seluruh tubuh kan. Dan itu karena lu seluruh tubuh kan, berarti lu butuh tekanan yang lebih besar. Nanti juga ada yang vena cava superior sama inferior. Lu lihat aja superior, Superman selalu di atas di langit kan. Makanya dia yang vena cava superior itu berarti dia darah yang dari tubuh bagian atas. Sedangkan kalau inferior itu yang bagian bawah, kayaknya dari perut ke kaki. Ya intinya gitu. Jadi vena cava di bagian 2, ada superior sama inferior. Kita sekarang lanjut aja ke penyakit. Penyakit itu ada yang di PPT sih cuma ada anemia, trombopenia, atherosclerosis. Gue tambahin atherosclerosis karena itu lumayan common. Anemia sendiri itu kurang eritrosit, kurang sel darah merah. Itu bisa salah satunya. Atau eritrositnya normal tapi hemoglobinnya kurang. Jadi basically yang jadi acuannya adalah hemoglobinnya. Nah, kalau trombopenia, penia itu artinya kurang. Trombo itu trombosit. Jadi trombopenia. Nah, karena trombopenia kurang trombosit, makanya nanti pembekuan darahnya dia bakal lama. Karena kan kita tahu kalau trombosit itu kan berfungsi dalam pembekuan darah kan. Sedangkan kalau arteriosklerosis itu penyumbatan. Nah, tapi nanti ada juga arteriosklerosis. Bedanya apa? Penyumbatannya itu penyebabnya apa? Kalau artero dia lemak, arterio dia kalsium. Ingatnya gini aja. Ion Ca. Jadi ya ion Ca ya berarti kalsium. Sedangkan kalau artero itu lemak. Udah gitu aja sih guys. Kita ya singkat, padat, dan jelas.